Sudah, Kak. Oke. Ya, kita lanjutkan lagi. Ini kita lagi masih proses penimbangan BTC. Nah, selanjutnya kita masukkan DMF-nya. Ada yang tahu kegunaan dari DMF itu untuk apa? Sebagai pelarut. Ah, ya, betul. Ya, siapa namanya? Raisya, Kak. Oke. Oke, ya benar ya. Kita buat melarutkan mereka itu yang tadi kita timbang dengan menggunakan DMF. Oke, kita masukkan DMF-nya. Yang untuk botol duran 1 sama 2 yang 250 ml itu kita gunakan DMF-nya sebanyak 180 ml. Dan untuk yang botol duran yang ketiga kita gunakan DMF-nya sebanyak 60 ml. Pastikan saat penuangan ini pakai glove karena lumayan cukup panas. Walaupun udah memakai glove karena itu panas. Oke. Ini kita memasukkan tadi DMF-nya. Sebanyak 180 ml untuk botol duran 1 dan 2. Oke, setelah itu kita masukkan magnetic stirrer untuk pengadukannya. Stirrernya ini kita gunakan dengan kecepatan 500 rpm dengan waktu sekitar 10-15 menit. Ya, ini dimaksudkan untuk campurannya teraduk sempurna. Tapi kalau MOF ini nanti dipergunakan misalnya untuk fotokatalis atau absorben dari CO2 bisa juga, tapi penambahannya bukan cuma diaduk, biasanya ada beberapa zat yang susah untuk teraduk dengan sempurna, maka kita gunakan namanya sonikasi. Jadi itu fungsi dari sonikator itu sendiri. Di sini ada yang tahu apa fungsi dari sonikator, dengan apa namanya cara kerjanya sonikator seperti apa? Dia untuk pengadukan, Kak. Dengan menembakkan gelombang ultrasonik. Siapa namanya? Hidayat Laskia. Oke. Betul ya. Jadi kadang-kadang misal contoh pemakaian GO. Jadi GO itu gas seluruhnya teraduk sempurna saat dipengadukan di sini gitu. Jadi masih ada serpihan-serpihan kecil gitu. Jadi contohnya gini, kita gambarkan. Nah, jadi tunggu bentar. Nah, jadi ini larutan kita ini kan lagi campuran tadi. Misalnya dengan apa? BDC dengan air NO3 dan DMF kan. Nah, kita masukkan di sini GO, Gibbon oxide. Begitu sudah diaduk-aduk-aduk, setelah ini 500 ml itu 500 rpm itu ternyata masih ada kayak butiran-butiran kecil gini dalamnya. Nah, ini yang masih nempel-nempel. Misalnya GO ini kan agak seperti lengket dia kalau basah gitu. Misalnya nempel-nempel gini nih. Nah, nempel gitu, begitu pas disonikasi, diharapkan itu butirannya jadi pecah, sehingga dia terlalu
sempurna di dalam itu. Jadi tidak terlihat lagi ada butir-butirannya gitu. Ada sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham, Kak. Oke. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut lagi videonya. Ntar saya hapus dulu. Nah, kita lanjutkan lagi. Proses pengadukan, kita lihat itu masih ada yang nempel-nempel seperti itu. Nah, kalau udah itu akan bening seperti ini hasilnya. Untuk yang BDC dan BTC. Untuk yang BDC NH2, itu larutannya agak sedikit berwarna kekuningan. Nah, setelah itu, kita masukkan ketiga botol duluan tadi ke dalam oven dengan suhu 120 derajat Celcius dalam waktu kurang lebih 3 hari atau sekitar 36 jam. 36 jam. Nanti kita lihat perubahannya. Nah, ini setelah 36 jam. Keluarkan ketiga sampel dari ovennya. Nah, ini kan berubahnya warnanya nih. Yang tadinya tuh bening, sekarang jadi putih gini. Artinya dia sudah menempel antara AL dengan ligannya. Nah, ini yang kita sebut MOF, Metal Organic Framework. Nah, tadi saat pengeluaran ini masih panas ya, jadi begitu pas 36 jam pas, nah itu suhunya masih sekitar 120-an. Jadi harus didiamkan dulu hingga mendingin ya sekitar sampai suhu 60-50 baru kita bisa keluarkan. Kalau masih panas juga ya kita gunakan alat bantu seperti serbet atau segala macam. Yang penting kita tidak panas. Dan jangan terlalu dibiarkan lama juga, nanti strukturnya rusak. Nah, setelah di oven sudah dingin, kita tunggu dingin dulu. Baru kita masukkan ke dalam centrifuge tube untuk disentrifugasi. Di sini ada yang tahu tujuan dari centrifuge untuk apa? Untuk pemisahan fasa padat dan cairnya, Kak. Iya, betul. Siapa namanya? Hidayatul Askia. Ya. Jadi benar ya, kalau misalnya di sentrifuge itu nanti akan terpisah antara fasa padat dengan fasa cairnya. Jadi kita lebih mudah untuk memisahkan fasa cairnya dari fasa padatnya, karena kita akan mengambil fasa padatnya. Nah, kita di sini kenapa tidak menggunakan kertas saring? Karena bisa juga pakai kertas saring, tetapi hasilnya tidak maksimal. Dalam arti kata, saat di kertas saring itu masih ada sisa-sisa yang menempel di kertas saring. Jadi takutkan ada yang berkurang gitu loh, nempel di kertas saring. Jadi ya sayang juga bahannya kan, terbuang lumayan banyak di kertas saring. Jadi kita gunakan centrifuge. Nah, untuk ini di ALBDC yang pertama itu kita gunakan 4 tube karena volumenya dimasukkan sekitar 40 sampai 45. Kemarin
Ya, sekitar gitu. Karena kalau 45 itu kadang-kadang suka tumpah kan. Jadi bolehlah 40. Nah, ditutup rapat. Mungkin juga dengan untuk air BTC sendiri cukup 2 tabung. Di sini udah pernah pakai sentrifuge belum? Udah, Kak. Oh, sudah. Ada yang masih belum mengerti caranya? Nah, jadi kita masukkan itu 4 tabung atau 2 tabung itu dengan volume yang sama ya, agar nanti saat di sentrifuge dia stabil, tidak ada yang kosong satu. Karena kalau kosong itu momentumnya akan nggak imbang. Nanti timbul getaran dalam mesin. Oke, skip aja dulu ya. Nah, ini kita masukkan semua tabung tadi ke dalam sentrifuge. Pastikan antara, sebentar. Jadi pastikan antara seberangnya ini nggak kelihatan. Nah, yang botol yang ini dengan botol yang ini sama volumenya. Demikian juga ini dengan samakan semua volumenya agar imbang satu putarannya. Nah, ini setelah disentrifugasi, sentrifugasinya kita butuhkan waktunya sekitar 15 menit dengan kecepatan 6.000 rpm untuk MOF biasa. Tapi kalau misalnya ada beberapa MOF yang dipergunakan sekitar 9.000 rpm 15 menit, atau karena di lab kita maksimal 7.000 rpm, kita pergunakannya ya maksimal 7.000 rpm dengan waktunya agak dilamakan, sekitar setengah jam atau 30 menit. Baru bisa terpisah antara fasa yang cair dan padatnya. Sebenarnya kalau yang mau sempurna itu, yang di fasa cairnya itu dia sudah tidak berwarna lagi. Jadi semuanya nempel di bawah sini. Agar bisa mudah dan juga tidak ada yang kebuang. Kita buang ini fasa cairnya yang akan kita ganti dengan DMF baru. Ya, dicuci lah istilahnya. Bahkan kotorannya hilang. Nah, setelah udah itu kita ganti dengan DMF yang baru. Caranya kita setelah fasa cair yang tadi dibuang, kita tambahkan DMF yang baru. Kita masukkan sekitar 40 sampai 45 ml. Agar hasilnya lebih optimal, itu MOF-nya yang tadi yang fase padatnya di bawah kita kocok-kocok sampai dia hancur. Enggak. Nah, kita gunakan batang pengaduk untuk menghancurkannya. Sama dengan AlBDCNH2-nya, sama kita ganti juga dengan DMF untuk pencucian yang pertama. Sentrifuge yang pertama.
Nah, kita atur ini kecepatannya untuk yang kedua sekitar 5.000, boleh 5.000 6.000 rpm 10 menit. Nah, untuk yang terakhir kita pencuciannya dengan dengan pakai metanol. Ini namanya kita bilang penggantian pelarut. Jadi sampel ini agar bisa kering. Karena tujuannya nanti dibuat padatan. Jadi DMF tadi kita bersihkan, kita ganti dengan metanol. Seperti biasa dihancurkan lagi agar sisa-sisa DMF-nya hilang. Jadi mungkin masih ada kan DMF di sini yang di MOF-nya. Jadi saat dihancurkan itu diharapkan hilang DMF-nya, larut dalam metanol ke bawah. Jadi saat pengeringan di oven bisa. Nah, kita sentrifugasi kembali dan dibuang lagi pelarutnya. Nah, habis itu, setelah di sentrifuge yang ketiga kali dengan menggunakan metanol, itu didiamkan selama 1 hari dengan tutup tabungnya terbuka agar metanolnya hilang dan bisa kering. Sampelnya. Jika sudah kering gini, ntar hasil seperti ini masih bentuk gumpal-gumpalan kayak gini karena masih ada yang metanolnya, jadi kita keringkan dengan menggunakan oven pada cawan Petri. Di oven ini sekitar suhu 60 ke 100 ya. Pada suhu 100 derajat Celcius. Nggak usah terlalu lama-lama, yang penting dia kering ya. Dan mungkin ya beberapa menit juga cukup kering. Nah, ini untuk ovennya, ini kan ovennya terbaca suhu yang ada di dalamnya. Jadi ya naik sampai dengan 100. Nah, ini suhu yang aktualnya di bawah yang kita setting. Ini suhu yang akan suhu yang berada di dalam. Kalau yang bawah suhu yang kita setting. Nah, tunggu sampai mengering setelahnya. Nah, ini setelah kering nih, nah kita terus dengan palu mortar dan alu agar menjadi sebuah bubuk padatan yang lebih halus. Enggak halus. Nah, ini contoh yang sudah halusnya seperti ini. Saat ini dia sangat halus bubuknya. Lebih halus daripada yang tadi. Nah, ini sudah halus. Nah, ini contoh yang kedua yang halusnya. Tapi yang ini agak sedikit lumayan kasar, bisa diperhalus lagi sesuai dengan keperluannya. Kalau misalnya dibutuhkan yang lebih halus, bisa juga nanti disaring. Nah, ini setelah selesai jadi bubuk, kita masukkan ke dalam botol vial sampelnya. Nah, setelah itu kita karakterisasi dengan menggunakan FTIR atau dengan IR. Tapi di sini metodenya ATR. Jadi menggunakan pelet KBR.
Yang pertama, untuk penggunaan FTL sendiri, mode ATR itu kita timbang dulu pelet KBR-nya sebanyak 45 mg dengan sampel 5 mg. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak, izin nanya. Iya. KBR itu fungsinya untuk apa ya, Pak? Bentar. Jadi itu untuk membaca sampelnya itu kita nggak bisa masukkan semua sampelnya pas dengan KBR itu. Jadi kalau metode ATR itu kita harus pembuatan namanya pelet KBR. Nah, proses pembuatannya nih kita lihat dulu. Nah, kalau pembuatan KBR itu tadi dicampurkan ini antara sampel dengan pelet KBR-nya. Nah, habis itu kita setelah dimasukkan kita haluskan lagi, kita campurkan dengan mata lalu yang lebih kecil. Jadi sebenarnya itu kalau misalnya analisis IR itu ada dua metode. Yang pertama FTIR dengan mode FTIR dan satu lagi ada mode ATR. Kalau yang mode ATR itu metode yang lama menggunakan pelet KBR. Kalau yang ATR itu yang lebih baru lagi. Jadi langsung aja pakai padatannya atau zat yang mau diuji langsung kita masukkan ke dalam alatnya itu. Sebenarnya fungsinya sama sih untuk melihat itunya. Kakak lupa plus minusnya apa gitu. Nah, ini pembuatan PLKBR ini. Nanti dimasukkan dalam apa namanya? Seperti pencetak ini. Secukupnya aja sampai ada batasnya itu di bawah. Jadi di sini tuh ada batasnya. Dalam sini tuh ada batasnya. Di sekitar sini. Yang posisi yang halusnya. Nanti campuran ini kita press jadi seperti pelet. Nah, gitu. Ini diratakan. Maaf tadi yang nanya siapa tadi? Aisyah, Pak. Oh, Raisa. Oke, terima kasih. Oh. Oh, ya sebut dong ya. Oh, yang ingat ya. Oh, jadi yang metode KBR ini itu khusus padatan yang inert ya, biasanya nggak beras dengan KBR-nya gitu. Kalau yang ya KBR inert, ya maksud stempelnya dicampurkan dalam KBR. Kalau metode FTL itu kan langsung dia. Jadi tuh kayak ada gimana gambarnya? Wait, ambil. Jadi kalau FTL itu sebenarnya modulnya sama. Ini IR, spektrum IR kan, yang buat diuji. Nah, di atas itu ada dua, kalau punya kita ada dua metode, namanya metode ATR sama FTIR yang barunya, Fourier Transform. Itulah pokoknya perpanjangannya. Jadi kalau metode ATR ini harus gunakan pelet KBR yang seperti ini. Untuk sampel-sampel padatan. Kalau FTIR juga bisa untuk sampel padatan, larutan juga bisa. Jadi kalau ATR itu kan pakai pelet campuran KBR dengan campuran KBR dengan campuran sampel 45 mg, satu lagi itu sampelnya 5 mg. Nah, kita campurkan keduanya, masukkan dalam sini.
Nah, kalau FTIR itu bentuknya kayak gimana ya? Gambarnya agak susah. Nah, ini jadi di ujungnya itu kayak ada buat keluaran IR. Ini keluaran IR gitu. Di sini ada penjepitnya di atas alat ini. Ini tuh di atas alat yang tadi. Nah, gitu. Ini di atas alat yang ini. Jadi langsung dijepit aja gitu. Jadi ada tempat sampelnya di sini. Di sini ada tempat sampel. Jadi tinggal ditetesin di sini, nanti ditutup, dijepit aja gitu, kayak dikencengin lah bautnya. Lalu kita uji gitu. Ya kurang lebih seperti itulah. Tadi siapa? Apakah Raisa tadi sudah mengerti? Raisa? Oke, kalau sudah mengerti kita lanjutkan. Nah ini yang tadinya metode apa? Peletnya dipres dulu. Nah setelah dipres, jangan terlalu kencang juga nanti susah dibukanya. Jadi secukupnya aja. Nah sebelum itu kita collect background dulu. Ada yang tahu nggak tujuan dari collect background ini untuk apa? Halo teman-teman, ada yang tahu? Mungkin siapa di sini? Iya, Kak. Ya apakah ada paham tadi? Apa masih kurang jelas? Udah, Kak. Makasih, Kak. Oke, terima kasih. Sebelumnya ini udah pernah pakai FTIR belum? Belum, Kak. Sama sekali? Iya. Belum. Oh, oke. Dia mungkin bisa dijelaskan secara singkat. Bentar, saya buka dulu. Jadi FTIR ini jadi sebenarnya spektroskopi dari infrared atau inframerah, tapi dengan modenya Fourier transform. Jadi udah ada apa namanya tuh lebih baik lah daripada metode yang sebelumnya yang ATR. Jadi bisa langsung ketahuan gitu tanpa harus pakai pelet kabel segala gitu. Nah, jadi di FTIR ini kita bisa mengetahui ada gugus apa sih dalamnya gitu. Misal gini misal. Jadi sini nanti ada kayak tik itu utamanya. Misalnya di sini ada yang gede, terus ada yang kecil, terus sini ada yang gede lagi, terus sini ada kecil-kecil, kecil-kecil gede, kecil-kecil sampai habis. Nah, jadi pertama itu di bawah sini tuh ada namanya wave bilangan wave number di sini. Jadi begitu pas ditembakkan sinar IR-nya, nah panjang gelombang kita di mesin itu langsung ditembakin dari 4.000 sampai biasa sampai 500 kurang lah. Tembakin, nah, kalau aku baca dulu, di sini muncul peak namanya ini, turun gitu. Jadi kenapa di sini turun? Karena pertama kan
Nah, ini misalnya IR-nya nih, sumber IR. Ditembak dia. Tak, sampel. Ini sampel S. Nah, habis itu masuk ke detektornya. Jadi begitu pas ditembakin, panjang gelombang 4000 nih ke sampel. Oh, ternyata masih penuh. Jadi di sini tuh kayak nggak ada yang terpantau atau apalah, nggak ada terhalangi gitu. Jadi langsung, kalau langsung kan dia 100% kan. Sinar yang masuk sama sinar yang keluar sama gitu besarannya. Nah, begitu pas dia panjang gelombang tertentu dia turun. Nah, artinya dia tuh sinar tuh berinterferensi, tertabrak gitu sama sampelnya. Jadi ada yang terpendal atau terapa. Jadi terhalang. Jadi yang misalnya masuknya 3 garis misalnya. 3 sinar yang masuk. Ternyata sih keluar cuma 2 sinar gitu. Terbaca detektornya. Jadi makanya di sini turun. Densitasnya turun. Transmitannya. Nah, ini ntar di sini kebaca, naik lagi, nggak terpantau lagi. Nah, ntar turun lagi, peaknya tajam. Terus baru sampai habis. Nah, biasanya di bagian sini tuh kalau yang lebar gini tuh buat OH. Nanti sini ada yang buat double bond C. Terus ada lagi tadi sekitar sini, sekitar 2000-an, 500 sini, udah buat sinyal ini. Nah, gitu. Di sini ada juga yang dia ini lebar tapi sini ada tajam-tajamnya. Nah, itu biasanya ada di buat CH stretching. Nanti ada di di tabel. Di internet banyak bilangnya tabel TR. Tabel TR. Dia ada di gugus-gugusnya apa. Nah, begitu pas sudah dapat kita semua sampelnya, baru kita gabungin. Misal di sini kebaca ada OH. Oh, OH di sini. Oh, di sini kebaca ada C double bond. Dan sini kecil-kecil ini nggak ada. Dia kalau misal itu bisa lebih tajam. Lebih tajam ini menandakan nih sebuah sebuah ada zat lah di sini. Sebuah maksudnya itu ya sebuah molekul gitu. Nah, kalau gini-gini tuh, yang gini-gini tuh biasanya noise. Nanti gitu aja di pas instrumen. Nah, jadi begitu pas sudah dapat ada C double bond C, terus ada OH, ya udah kita gabungin aja. Berarti sini ada C double bond C, terus ada OH. Oh ya sudah, berarti molekul gini, C double bond C, OH gitu. Dan tadi di sini ada H, seharusnya HHH. Ya udah, kita gabungin aja. Kayak gitu prinsipnya. Sampai sini ada pertanyaan? Oh ya, kalau yang mau mode ATR. Caranya sebenarnya prinsipnya sama untuk mendeteksi ini. Gugus fungsinya sama. Intinya itu, cuman yang satu ya itu kalau nggak salah waktu dibilang ada yang mode lama, ada mode barunya. Yang terbaru nggak salah FTIR. Jadi nggak perlu pakai pelet KBR lagi. Dan juga lebih lengkap juga dia kalau misalnya pelet KBR itu yang padatan juga. Untuk yang padatan. Kalau FTIR itu biasanya padatan sama cairan. Jadi sebenarnya sama sih mereka itu untuk mendeteksi yang gugus fungsi. Cuman bedanya sih doang. Apakah Kak Fida jelas? Ya mungkin
ini nih selanjutnya. Oke. Berarti sampai sini udah mulai kebayang lah ya cara. Oke, boleh di screenshot dulu buat itu. Nah, kalau sudah, kita lanjutin videonya. Nah, ini pertama kita collect background. Nah, kita collect background. Nah, ini backgroundnya nih. Tujuannya apa untuk collect background? Itu untuk mereduksi noise-nya. Nah, setelah di-collect background-nya, nah kita buka kembali tadi ya hasil PLKBR ini nanti terlihat. Nah, nanti itu bentuknya jadi transparan kayak gitu setelah diperas. Nah, setelah baut dibuka. Nah, itu transparan tuh dia. Terlihat nggak? Dia transparan. Nah ini ada lebih jelasnya lagi. Tadi mana ya? Nah, kelewat. Nah, pokoknya nanti kalau misalnya ini si apa namanya? Nah, si ininya itu di ini nah tuh kelihatan tuh. Nah, ini nanti jadi transparan sampel sama KBR-nya. Jadi si IR-nya bisa tembus. Jadi tidak terlalu tebal. Nah, kalau mau diceknya begitu pas lagi press boleh langsung ke lampu atau sama matahari. Nanti dia terlihat transparan bagian sini. Kita lihat ini sarung tangan gitu. Ini meja. Nah, baru setelah itu kita masukkan ke dalam metode ATR. Nah, tuh masuk sini. Nah, setelah di sini nah, setelah di sini tuh baru nih antara saya lupa antara detektornya di sebelah sini